Swastiastu. Kami dari 12.1 kelompok 3. Di sini kami akan melakukan podcast tentang rasa cinta kasih sesama manusia yang erat kaitannya dengan Hari Tumpeng Kulut. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Farika Dewi. Saya Nima Devi Basariwisi. Saya Nikada Ayu Antini. Saya Ayu Dewa Putra. Saya Ibu Dewa. Baik, langsung saja kita ke video podcastnya. Dadah! Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kali ini saya Ade Ayu bersama dengan rekan saya Ana Farika. Senang sekali bisa hadir menyapa teman-teman pada obrolan penuh makna hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang cinta kasih sesama manusia yang erat juga kaitannya dengan Hari Tumpeng Kulut. Betul sekali, Tumpeng Kulut bahkan dikenal sebagai hari kasih sayang dalam ajaran agama Hindu. Nah, biar kita paham lebih dalam lagi, kita sudah bersama narasumber istimewa hari ini. Jadi narasumber kita adalah Bapak Ana Agung Bagus Hendra Sugihantara Putra, SPD. Beliau adalah Ketua DPK Pradah Indonesia Kabupaten Jembrana periode 2023-2026. Selain aktif di Pradah, beliau juga aktif di organisasi kepemudaan dan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Serta beliau aktif sebagai wirausahawan muda di Kabupaten Jembrana. Wah, sungguh luar biasa sekali, Pak. Kami mengucapkan terima kasih, Pak, karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama. Baik, langsung saja kita mulai obrolannya. Kalau mendengar kata cinta kasih sama manusia, apa kira-kira yang pertama terlintas di pikiran Bapak? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait apa yang terlintas di pikiran saya terkait apa yang terkait cinta kasih. Jadi cinta kasih itu yang pertama adalah hubungan yang harmonis. Jadi harmonis itu terdiri dari berarti hubungannya ada satu dengan yang lainnya, bukan hanya sendiri. Ya, jadi tapi kita juga satu di Hindu atau di Bali sendiri ada sebuah perayaan yang kita sebut dengan Tumpeng Kulut, di mana kita sebagai masyarakat Hindu atau masyarakat di Bali sendiri merayakan tumpeng ini untuk sebagai rasa wujud cinta kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan dan kepada lingkungan. Jadi, tapi ada juga peranannya di era modern ada yang menyamakan dengan Valentine. Ya, nah sebentar mungkin kita bahas lagi. Ya. Sebenarnya apa sih Tumpeng Kulut itu, Pak? Kenapa upacara ini sangat penting bagi umat Hindu? Baik, Tumpeng Kulut ini sangat penting bagi umat Hindu. Pertama, karena tumpeng ini adalah hari suci yang berlandas atas pawukon atau wuku, di mana wuku ini sebuah tumpeng dirayakan setiap 6 bulan sekali. Perlu menjadi catatan bahwa di Hindu Bali ada kalender Bali di mana 1 bulan Bali itu 35 hari. Jadi setiap 35 hari bertemu dengan pawukon yang berbeda. Contoh, jadi pada saat kita titik temunya pada pelaksanaan Tumpeng Kulut ini adalah bertemunya Saptawara yang terakhir atau Saniscara dengan Kliwon. Nah, di sini jadi Saniscara Kliwon Kuningan, Saniscara Kliwon mungkin dengan Uye, Saniscara Kliwon Kulut. Nah, salah satunya yang kita sebut di sini adalah Tumpeng Kulut. Jadi dia setiap 35 hari akan berulang
tumpeng yang berbeda. Jadi ada 6 jenis tumpeng. Ada salah satunya ada tumpeng kelurut ini, juga ada tumpeng landep, tumpeng kuningan, tumpeng wayang, tumpeng warige, dan seperti itu. Jadi akan berulang. Kalau di kalender Masehi, dia dalam 1 tahun bisa 2 kali acaranya. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk penghormatan kita tumpeng kelurut ini kepada Sang Betara atau Sang Hyang Hiswara, atau kita sebut Kawiswara, sebagai beliau yang mempunyai peranan untuk cinta kasih, harmonisasi, dan tidak lepas pula dengan kita pada saat itu juga biasanya kalau di Hindu di Bali kita memuja Sang Yang Taksu untuk mohon taksu. Makanya banyak juga di masyarakat akhirnya ngodalin gong. Itu dia. Kenapa perayaan Tumpek Kelulut itu juga disebut sebagai Hari Kasih Sayang, khususnya dalam hubungan manusia dengan manusia? Kenapa disebut Hari Kasih Sayang? Yang pertama, kita telaah lagi bahwa tumpek kelurut, tumpek itu adalah berasal dari kata tumampek atau mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada siapa? Bukan kepada kekasih saja, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada manusia atau orang tua kita, terhadap teman, terus terhadap lingkungan, dan akhirnya terhadap lingkungan kita atau palemahan. Jadi hubungannya di sini adalah mendekatkan diri, harmonisasi kepada Tuhan, kepada manusia, atau kita sebut pawongan, yang tadi Tuhan parahyangan, dan terakhir kepada palemahannya atau kita sebut dengan lingkungan sekitar. Dalam ajaran Hindu kan ada namanya konsep Trihita Karana. Nah, menurut Bapak, bagaimana nilai cinta kasih di Hari Tumpek Kelulut ini bisa nyambung sama hubungan antar sesama manusia atau pawongan? Hubungannya adalah yang pertama dalam Lontar Sundarigama disebutkan pada saat pelaksanaan Tumpek Kelurut ini, kita sebagai masyarakat Hindu wajib mengaturkan minimal peras atau daksina, selanjutnya juga tipat gong yang penting, karena simbolisasinya di sana. Nah, jadi di sana peranannya, hubungannya, apa hubungannya dan manusia dengan manusia. Nah, pada saat ini kan kita adalah cinta kasih. Jadi saat kita meminta atau memohon, memuja beliau dalam bentuk Sang Yang Iswara atau Sang Yang Taksu, beliau memberikan taksu dan gongnya terasa juga ada taksunya. Jadi di sana terjadilah hubungan yang pertama kalau dengan sekegongnya harmonisasi itu. Jadi harmonisasi yang berbeda antar nada, antar gamelan menyebabkan jadi lagu yang atau gamelan yang luar biasa ya. Artinya bisa kita dengar dan kita merasa nyaman. Terus hubungannya dengan pawongan sendiri di sana pada saat pelaksanaan berarti kita sudah merasa nyaman dengan orang-orang sekitar kita. Kalau enggak nyaman, enggak mungkin kita jadi satu-satu. Ya, nah di sana. Terus ini juga akhirnya membuat vibrasi yang berbeda terhadap pelaksanaan-pelaksanaan upacara tersebut. Jadi bukan hanya dengan maturan atau mau bakti ini kan bukan hanya kita menyembah gong, bukan itu yang dicari, tapi kita ada nilai filosofinya yang diambil. Sehingga pada saat pelaksanaan Tumpek Kelurut harmonisasi terjadi dan kita juga bisa merayakannya. Jadi akhirnya tatanan-tatanan itu yang sudah disiapkan oleh leluhur-leluhur kita bisa kita laksanakan terus. Kalau bicara tentang penerapannya nih Pak ya, gimana ajaran cinta kasih di Tumpek Kelulut ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya di keluarga, teman, dan juga di bermasyarakat. Adakah contoh sederhana yang cocok buat anak muda nggak nih Pak? Oke, contoh sederhana terkait kegiatan Tumpek Kelurut. Kalau Tumpek Kelurut sendiri sebenarnya sudah mulai peranannya dimulai dari pemerintah juga ikut andil, di mana dalam edaran gubernur atau surat keputusan gubernur nomor 4 tahun 2022 tentang pelaksanaan Tumpek Kelurut. Nah, jadi di sana beliau menyatakan bahwa kita harus menjaga tradisi ini yang terjadi. Terus kalau contohnya yang realistis adalah kita sebagai masyarakat atau pemuda Hindu, yang pertama adalah kami di Pradah Jembrana sudah melaksanakan kegiatan yang bertema Dharma Santi Kabupaten Jembrana, di mana kami memberikan sebuah rasa cinta kasih kami kepada masyarakat. Salah satunya adalah figur pemangku.
Jadi kami dengan kapasitas kami Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Jemberana memberikan 99 beras atau bentuk sembako kepada pemangku. Jadi bentuk cinta kasih kami. Kalau juga pernah kami laksanakan, selain itu pernah kami laksanakan di tahun 2024, kami melaksanakan kegiatan Dharma Wacana untuk guru PAUD se-Jemberana, dan itu adalah lintas agama. Diikuti oleh dari di luar agama Hindu pun ada. Jadi Dharma Wacana tapi diikuti dari luar agama. Dan itu dilaksanakan di Wantilan Pura Jagannatha. Jadi sekitar lebih dari 300 peserta bisa ikut pada saat itu, dan di sana yang terjadi kita menyatakan bahwa ini adalah sebuah informasi. Jadi penting pula hal seperti ini, seperti tumpal kurut ini akhirnya juga bisa didengar gitu. Dan pada saat itu memang yang dibicarakan adalah terkait penyepian. Apa itu penyepian secara pendidikan apa, sehingga bisa mereka menyampaikan ke anak-anak dan orang tua ini loh yang semestinya harus dilakukan. Tidak melihat lagi tentang warnanya, tidak melihat lagi tentang agamanya apa, tapi universalnya dan keharmonisasian yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa tumpak kelurut bukan hanya merayakan aku dan kau gitu, tapi merayakan lebih besar lagi atau lebih universal lagi. Itu. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kan banyak nih remaja yang lebih mengenal Valentine Day daripada tumpek kelulut kan. Jadi menurut Bapak gimana cara kita biar generasi muda nggak cuma tahu tetapi juga bangga merayakan tumpek kelulut sebagai hari kasih sayang menurut Hindu. Nah, ini yang menarik karena begitu dibandingkan bagaimana Valentine dengan tumpak kelurut. Jadi ini banyak diperdebatkan oleh kalangan generasi kita ya. Nah, seolah-olah tumpak kelurut tuh niru-niru dari Valentine. Jadi tidak, sebenarnya tidak. Jadi kembalikan dulu ke sejarahnya Valentine itu, kan Valentine dirayakan mulai di abad 14, 15 itu di wilayah Inggris atau Perancis. Ada sebuah buku sastra yang di sana Parliament of Velus gitu rasanya. Di sana percakapan burung-burung. Artinya di sana ada seorang tokoh yang bernama kalau tidak salah Santo Valentino. Dia bisa mengobati anak seorang sipir sampai sembuh dengan cara menulis surat cinta. Nah, jadi sampai sembuh, dan pada akhirnya yang mengobati ini dieksekusi mati karena memang sudah. Terus selanjutnya juga pada saat itu viral lah zaman itu, atau kita sebut dengan baru orang tahu ngeh bahwa ternyata ada seperti, dan kebetulan itu di masa burung-burung sedang mencari pasangan. Nah, jadi akhirnya Valentine itu ngetrennya sejak itu. Di samping juga promosi ya. Jadi ada promosi mungkin coklat, dagang bunga. Jadi itu kalau menurut saya. Nah, di sana. Nah, kembali ke tumpak kelurut sendiri. Jadi tumpak kelurut ini bukan hanya tentang kita coklat dan lain, tapi kan universalnya tadi. Jadi universal dalam artian bukan lagi terkait coklat kayak gini, tapi saling mengasihi, akhirnya bukan saling mencintai tanda kutip lebih dalam itu berbeda, tapi artinya mencintai secara utuh kepada Tuhan itu penting. Saat kita sudah memberikan rasa bakti kita kepada Tuhan, rasa cinta kita, Tuhan pasti juga akan memberikan rasa bakti yang sama dalam bentuk yang berbeda kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi inilah yang kita maksud dengan vibrasi dan harmonisasi. Akhirnya di saat ini kita harusnya bangga karena apa? Kita ambil positifnya saja pada saat Valentine dibilang sama dengan tumpak kelurut. Jadi kita yang ambil positifnya. Dengan jalan ini mungkin tumpak kelurut ini menjadi terkenal. Nah, dan ingat kemarin di tahun ini tumpak kelurut dirayakan oleh pemerintah provinsi dengan mengadakan konser. Jadi bentuk rasa euforia. Itu apakah benar? Benar. Itu bonusnya. Setelah Anda melaksanakan kegiatan tumpeknya, kita sudah sembahyang, kita sudah memuliakan beliau, sudah ngodalin gongnya. Nah, akhirnya kan yang terjadi euforianya malamnya seperti itu. Jadi kita harus bangga sebagai generasi muda Hindu bahwa tradisi-tradisi terkait budaya Hindu, budaya Bali ini masih bisa terjaga dan kita ada juga saat ini. Itu yang harus dibanggakan.
Pernah nggak Pak ada kegiatan atau program nyata yang menumbuhkan nilai cinta kasih antar sesama dengan semangat tumpuk kulit? Mungkin Bapaknya punya contoh? Ya, dalam surat edaran Gubernur nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi pelaksanaan tradisi Hindu Bali, salah satunya adalah tumpak kelurut ini, sudah kemarin oleh pemerintah sendiri sudah melaksanakan yang sudah bilang tadi, ada konser bergelar tumpak kelurut. Jadi sudah kita kalau ditanya masyarakat Hindu atau masyarakat Bali, Kijo membalik konser tumpak pelurut. Nah, itu sebuah ya. Jadi pemerintah sudah berperan. Nah, di samping juga leluhur-leluhur kita terdahulu sudah berperan bahwa dalam lontar Sundari Gamu tadi jelaskan bahwa kita harus ngodalin gong atau minimal menggunakan peras dan daksina itu ada dan ditambah ada tipat gongnya gitu. Itu yang jelaskan. Jadi peranan leluhur sudah, peranan pemerintah sudah, tinggal peranan kita sendiri. Kalau dari kami ada beberapa kegiatan, mungkin nantinya generasi muda bisa mengambil peranan. Kalau kami di Prada sangat banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan. Salah satunya kami tidak menunggu tumpak pelurut baru merayakannya. Jadi cinta kasih itu harus diwujudkan kalau bisa setiap hari. Tapi karena kami adalah organisasi, kami mempunyai program-program. Salah satunya mungkin kita ke panti asuhan, memberikan kepada adik-adik yang mungkin kurang beruntung seperti kita. Jadi ada cinta kasih yang kita berikan. Terus ada juga pelaksanaan kayak kemarin mungkin kita melaksanakan moderasi beragama. Jadi di sana ada cinta kasih antar umat beragama. Jadi bukan hanya kita dengan satu agama ini, tapi antar umat saling menguatkan. Jadi saling diskusi apa nih yang bagus kira-kira. Terus apa nih bekal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan itu. Itu jadi beberapa contoh. Terus ada juga kegiatan seperti pawai ogoh-ogoh anak PAUD mungkin yang kami laksanakan hampir tiap tahun. Jadi seperti tahun ini di bulan Maret kami laksanakan itu mengundang 34 kontingen sejemrana. Pada saat 34 kontingen sejemrana ini sudah bayangkan berapa banyak anak-anak yang bisa menggotong ogoh-ogoh tersebut. Dan di sana Negen ada istilahnya gotong royong. Nah, jadi gotong royong dari kami sudah melaksanakan itu dari level anak-anak. Nah, yang dibilang tadi level anak-anak sudah gotong royong, ada nilai rasa memilikinya. Terus selanjutnya juga di sana orang tuanya ikut serta dan pemerintah juga andil seperti itu. Itu akan berulang setiap tahunnya. Terus juga seperti yang tadi ada juga kegiatan siwalatri, kami juga membantu kegiatan siwalatri dari PHDI Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan di Pura Jagatnate. Dan tahun ini peserta terbanyak berdasarkan registrasi kami ada sekitar 3.000 pemuda-pemudi yang bisa hadir. Dan di sana peranan Prada ikut serta dalam kepanitiaan. Jadi bukan hanya kita sekedar hanya bengong, lihat, dan sebagainya. Kita harus ikut itu. Jadi jangan sampai kesempatan-kesempatan ini berlalu begitu saja saat Anda belum siap. Jadi seperti bilang tadi, gimana nih apa bukti contohnya yang kita lakukan? Wah, kami di Prada sangat banyak sekali dan tidak menunggu tumpak kelurut itu yang 6 bulan sekali baru kita melaksanakan. Tidak seperti itu. Tapi pemerintah saat ini sudah mulai ambil bagian dan pemerintah kabupaten juga sudah, leluhur kita sudah, kita yang harus bergerak. Itu saja. Kalau dilihat kondisi masyarakat sekarang nih, menurut Bapak apa masih relevan nilai cinta kasih tumpuk kerulut buat masa depan kita nantinya ya? Terkait relevannya apa tidak tumpak pelurut ini ke depan, saya optimis bahwa kegiatan ini atau perayaan ini akan sangat diminati nantinya, akan sangat ditunggu. Biarpun sama halnya dengan perayaan Galungan. Jadi saat kita mengetahui maknanya, saat kita tahu bahwa perayaan tumpak pelurut itu adalah untuk saling mengasihi dan bukan hanya sekedar cinta monyet dan sebagainya. Di sana edukasi pentingnya. Nah, jadi kalau seperti sekarang kita sudah mulai mengedukasi teman-teman kita mungkin di sekolah, di organisasi atau mungkin di masyarakat melalui media sosial. Setelah komunikasi ini sudah, mungkin kalian bisa ada yang mau menonton ini juga ada edukasinya, mendapat informasi. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan ini akan menjadi eksis ya. Jadi bukan hanya sekedar mungkin di setiap sekolah akan dilaksanakan hari Oscar mau tumpak kelurut nih kita mau ngasih apa. Jadi bayangkan hanya di Bali hanya di Hindu perayaan cinta kasih dengan sembahyang.
Benar kan? Kita harus sembahyang dulu, baru terus melaksanakan sudah upacaranya sudah, baru kita melaksanakan artinya bukan sih seremonial ya, artinya ada nilai oh mungkin cinta kasihnya dengan mohon maaf pada teman kita mungkin ada salah. Ini artinya apa? Kita diingatkan kembali bahwa peranan kuat tradisi, peranan kuat dari lembaga-lembaga Hindu dan peranan kuat dari lembaga pemerintah itu sudah mulai menyatakan bahwa tumpak kelurut ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Jangan sampai kita yang masyarakat Hindu sendiri menjadi antipati. Itu yang penting, sehingga pentinglah kita ada kebanggaan terkait kegiatan ini dan saya optimis ke depan kegiatan tumpak kelurut ini menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu momennya. Sama halnya dengan Siwolatri yang sekarang momennya ditunggu setiap tahun di Kabupaten Jemberana. Apa pesan Bapak nih untuk generasi muda agar nilai cinta kasih ini tetap hidup lewat perayaan tumpak kelurut? Pesan kepada generasi muda terkait kegiatan atau upacara tumpak kelurut ini, yang pertama, tumpak kelurut bukan diadopsi dari Valentine. Jadi biar itu yang menjadi peranan kita dan ini merupakan warisan luhur dari tradisi yang ada di Hindu Bali atau di Hindu secara keseluruhan bahwa tumpak kelurut diselenggarakan setiap 6 bulan sekali dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita untuk melaksanakan tradisi yang bertujuan untuk mengasihi atau dalam proses ini adalah proses cinta kasih dan proses juga harmonisasi. Nah, yang kedua, kita harus bangga melaksanakan tradisi-tradisi Hindu Bali ini, di mana tradisi ini jangan dijadikan beban. Jadi kalau sudah kita merasa bangga dan tahu secara edukasi dan tahu secara sumber dari mana sumbernya, terus apa yang harus dilakukan, dan ini merupakan sebuah kebanggaan. Dan nantinya setelah pemerintah sudah mengeluarkan edaran gubernur dari pemerintah kabupaten sudah melaksanakan juga, terus tinggal kita masyarakatnya yang melaksanakan. Dan leluhur kita sudah memberikan tatanan seperti ini. Jadi inilah yang harus kita jalani dan ini yang harus kita lestarikan sehingga kita menjadi bangga menjadi pemuda Hindu. Itu yang penting. Jadi bangga melaksanakan tradisi dan bangga jadi pemuda Hindu. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak. Jadi makin paham ya kalau tumpak kelurut ini bukan cuma sekedar perayaan, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang. Betul sekali. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, terutama generasi muda ya, untuk terus menjaga nilai kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak atas pandangan yang sangat inspiratif. Semoga nilai cinta kasih tumpak kelurut tetap hidup di hati kita semua. Nah, sampai di sini dulu ya Pak obrolan kita hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi atau memberikan inspirasi dan wawasan baru buat generasi muda. Baik, kami tutup obrolan ini ya Pak dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.